Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Para sahabat yang 88 sekalian, saat ini saya akan menyampaikan materi tentang adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim atau climate change? Sehingga kita harus beradaptasi demi kesehatan kita. Baik, saya coba share screen materi saya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi perubahan iklim adalah berubahnya iklim akibat aktivitas manusia yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan regional eh, dan terjadinya perubahan variasi iklim secara alamiah yang teramati pada kurun waktu tertentu. Emisi adalah berhubungan dengan perpindahan suatu benda akibat aktivitas manusia atau entitas lain seperti bangunan, kegiatan industri, transportasi bahan bakar fosil, dan lain-lain, sehingga menghasilkan seperti emisi gas, emisi panas, emisi cahaya, termasuk emisi karbon yang dikirimkan keluar dan terperangkap dalam atmosfer bumi. Emisi karbon menjadi salah satu penyebab perubahan iklim di dunia yang berdampak pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia, serta dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Emisi karbon menjadi kontributor utama perubahan iklim bersama dengan efek gas rumah kaca. Berbagai aktivitas pembakaran senyawa karbon seperti pembakaran hutan, jerami, sampah, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, serta penggundulan hutan sehingga tidak menyerap CO2, menyebabkan menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi yang berfungsi untuk menyerap radiasi panas matahari sehingga berdampak pada pemanasan global. Dampak dari perubahan iklim secara global juga berakibat terhadap perubahan iklim regional, seperti adanya gelombang panas, cuaca ekstrim, perubahan suhu, dan curah hujan, sehingga akan mempengaruhi agroekosistem hidrologi terhadap produksi bahan pangan, dinamika dan transmisi mikroba, sosial dan ekonomi, serta demografi yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada kesehatan masyarakat seperti berbagai penyakit infeksi, kekurangan gizi, serta gangguan mental. Dalam konsep kesehatan, menurut teori Bloom yang juga sering saya sampaikan, bagaimana dominannya pengaruh perilaku dan lingkungan dan sangat berperan penting terhadap derajat kesehatan manusia, termasuk terhadap perubahan iklim, apakah akan berakibat buruk atau dapat meminimalisir dampaknya. Misalkan saja adanya kegiatan deforestasi atau penebangan liar, serta tidak adanya upaya penanaman kembali atau penghutanan kembali, serta kebakaran hutan dan pembakaran lahan akibat ulah manusia secara perorangan ataupun korporasi yang dapat mengurangi derajat kesehatan secara individu maupun pada masyarakat. Salah satu yang menjadi tantangan dalam perilaku manusia terhadap perubahan iklim yang berdampak kesehatan adalah perilaku dalam mengelola sampah. Berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018, bisa kita lihat bahwa bagaimana perilaku membakar sampah hampir 50% dilakukan oleh masyarakat, selain yang dibuang ke selokan dan sembarang tempat. Hal ini berakibat pada polusi udara sekitar, juga dapat memicu kebakaran yang lebih luas, apalagi pada musim kering, sehingga dapat berdampak pada perubahan iklim yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan
ataupun dapat menyebabkan banjir di kala curah hujan tinggi. Dalam perubahan iklim juga dapat terjadi penyimpangan iklim sehingga terjadi kekeringan di suatu wilayah atau bisa juga terjadi banjir akibat curah hujan tinggi, namun daya serap air turun akibat deforestasi, sehingga berdampak pada gangguan keseimbangan hidrologis dan kekeringan, atau kelebihan beban air pada tanaman produksi bahan pangan. Salah satu dampak kekeringan adalah adanya penurunan produksi bahan pangan yang berdampak pada penghasilan petani, serta kehilangan mata pencaharian dan mengancam ketahanan pangan nasional, serta penurunan derajat kesehatan, serta dapat terjadi urbanisasi ke wilayah-wilayah perkotaan yang dapat menimbulkan atau menambah parah area kumuh miskin di perkotaan. Berbagai penyakit dapat timbul akibat kekeringan dan yang sering terjadi adalah penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernafasan termasuk asma, demam berdarah, penyakit kulit, serta dehidrasi akibat kurang tersedianya air bersih dan kekurangan asupan oksigen, kelaparan dan kurang gizi akibat gagal panen, akibat kekeringan, dan memperburuk tingkat depresi masyarakat yang kemudian berdampak pada masalah keluarga, bahkan bunuh diri. Sementara secara umum, akibat perubahan iklim menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti kekurangan gizi, cedera, penyakit pernafasan, alergi, penyakit kardiovaskuler, penyakit menular, keracunan, penyakit melalui air, penyakit mental, serta heat stroke. Dalam SDGs sampai dengan tahun 2030, terdapat 17 goals atau tujuan yang menjadi target pembangunan secara global dan nasional, yang diharapkan dapat berkelanjutan, termasuk dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Adapun tujuan pembangunan yang terkait dengan perubahan iklim terdapat pada nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 11, nomor 12, nomor 13, 14, 15, dan 17. Sesuai dengan peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Terpencil dan Tertinggal atau Permendes nomor 21 tahun 2020, SDGs secara global diimplementasikan ke dalam 18 goals atau tujuan pembangunan yang setara di tingkat global, dan terdapat tujuan tambahan yaitu yang nomor 18, yaitu kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Goals ke-18 ini sangat penting sebagai adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim di tingkat desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Sebagai bentuk implementasi adaptasi bidang kesehatan terhadap perubahan iklim adalah Desa Sehat Iklim. Diawali adanya sistem aplikasi pemetaan kerentanan berbasis wilayah. Sedapat mungkin dapat menjangkau sampai tingkat desa. Berdasarkan aplikasi profil kerentanan wilayah ini, suatu wilayah atau desa dapat membuat perencanaan mitigasinya dalam pencegahan dampak terhadap perubahan iklim di wilayah ataupun desanya. Peta kerentanan suatu wilayah ini bisa dijadikan baseline suatu pilot desa sehat iklim dengan membuat desa percontohan dengan variasi jenis kerentanannya dan jenis mitigasinya, termasuk sumber daya yang dimiliki suatu wilayah atau desa. Dalam implementasi pilot desa sehat iklim ini, termasuk adanya penyediaan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan penguatan-penguatan adaptasi yang diperlukan sesuai dengan kerentanan yang akan dihadapi.
Dalam desa percontohan ini perlu adanya pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi atau keterlibatannya dan juga berbatas waktu sebagai desa pilot, misalkan selama 3-5 tahun. Saat dilakukan monitoring dan evaluasi, diambil best practice dan kendala-kendala yang dihadapi untuk dapat dijadikan perbaikan saat replikasi desa sehat iklim di wilayah-wilayah lain secara regional maupun nasional. Dan pada saatnya diperlukan apresiasi ataupun penghargaan di tingkat nasional sehingga dapat memotivasi daerah lain sebagai implementasi adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim yang berbasis wilayah. Apa sih yang dimaksud dengan desa sehat iklim? Sehingga desa sehat iklim merupakan suatu desa atau kelurahan yang masyarakatnya telah melaksanakan upaya-upaya adaptasi perubahan iklim untuk menuju masyarakat yang sehat dan mandiri. Desa sehat iklim merupakan suatu desa yang memiliki atau melakukan kegiatan-kegiatan seperti misalnya menyusun profil resiko iklim, profil penyakit dan riwayat kejadian luar biasa atau bencana di wilayahnya per satuan waktu, termasuk rencana mitigasinya. Melakukan kegiatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, melaksanakan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, dan juga desa dengan lingkungan bersih dan sehat yang berkesinambungan. Juga penting adanya kegiatan posyandu yang berbasis keluarga, memberikan akses dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan terhadap adanya perubahan iklim, serta ketersediaan air bersih berbasis komunitas dan ketahanan pangan di tingkat desa. Demikian, sahabat-sahabat yang 88 sekalian, paparan saya kali ini sebagai edukasi bagi sahabat yang mau tidak mau, kita tinggal menghadapi terhadap adanya perubahan iklim, termasuk di negara kita tercinta ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Silakan klik like, subscribe, berikan komen, serta share jika sahabat-sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.